Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semua mahasiswa saya di kelas pendidikan luar sekolah. Sore yang berbahagia ini kita sudah masuk pada sesi ke 9 atau minggu ke 9 setelah kita melaksanakan ujian MIT. Oleh karena itu, sesuai silabus kita, hari ini kita akan mempelajari topik jenis dan kelembagaan PLS yang nantinya dibagi dalam 2 sub pokok bahasan, yaitu jenis dan kelembagaan. Kalau kita cermati silabus kita bahwa nanti jenis dan kelembagaan ini karena 2 subtopik, maka akan kita bahas juga kedua subtopik ini masing-masing 1 subtopik per sesi, sehingga pertemuan pertama ini kita hanya bisa akan membahas jenis PLS, dan minggu berikutnya, minggu ke-10, kita membahas kelembagaan PLS. Kita melatar belakangi dari kondisi keberadaan pendidikan bangsa kalau dilihat dari ketenaga kerjaan, artinya pada orang-orang yang sudah bekerja. Kondisi kekinian 50-70% masih tamatan dari pendidikan dasar. Oleh karena itu, tentu ini tidak terlalu banyak kontribusinya terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi baik secara struktural maupun nasional. Ini tentu menjadi bagian dari tugas dan fungsi dari pendidikan luar sekolah itu sendiri. UNESCO menyebut bahwa hal ini terjadi di negara kita ini karena masih banyaknya yang kesulitan mengakses dahulunya ini, mengakses pendidikan dasar saja pun. Artinya yang mau kita bahas ini bahwa kondisi sekarang tenaga kerja kita itu bukan kondisi sekarang tamatan. Kalau tamatan saat sekarang mungkin sudah, pada saat sekarang ini sudah sangat tinggi. Artinya sangat sedikit orang yang tidak mengikuti pendidikan dasar. Hanya saja di sektor tenaga kerja, karena masih banyak pekerja sekarang yang masih bekerja dari dahulunya sebelum pendidikan dasar kita lakukan untuk keseluruhan, sehingga 2 substansi ini harus kita lihat sebagai 2 sektor yang harus dibahas juga. Beranjak dari keadaan tersebut, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, di dalam PLS ini bahwa kita berharap PLS itu akan membantu mereka atau peserta didik atau masyarakat kita memiliki umur panjang dan hidup sehat. Artinya ini pendidikan luar sekolah itu juga memberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai jenis pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap hidup layak. Yang kedua, mereka harus mendapatkan pengetahuan yang cukup. Prinsip PLS bahwa tidak satupun orang yang tidak punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hanya saja bagaimana mereka mau menutupi atau berkeinginan untuk menutupi kekurangan dan terus menambah ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, memiliki akses untuk dapat memenuhi standar kehidupannya secara layak. Artinya setiap orang dengan prinsip PLS memiliki kesempatan yang layak dengan standar kehidupan yang baik bagi setiap orang.
Oleh karena itu target perkuliahan kita untuk topik ini adalah mahasiswa diharapkan bisa mengerti maksud, jenis dan jenis-jenis PLS dari berbagai sudut pandang. Jadi nanti PLS ini bisa dilihat dari fungsinya, juga bisa dilihat dari isinya dan lain-lain. Kemudian mengerti bagaimana melakukan pemberian pelayanan program PLS pada masa kekinian. Demikian juga mampu mengurai kelembagaan PLS di Indonesia. Jadi mahasiswa diharapkan nanti bisa melihat bagaimana kondisi kekinian, bagaimana masa lalu, dan bagaimana akan datang masalah kelembagaan ini. Lebih lanjut, mampu melihat tantangan pandangan masyarakat terhadap kapasitas kelembagaan. Artinya kelembagaan kita yang kita lihat pada kondisi kekinian harus mampu kita perbaiki persepsi dari masyarakat terhadap kelas dari pendidikan luar sekolah itu sendiri. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu memberi solusi terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PLS ini, apalagi dalam kita sudah lama sebenarnya masuk pada era MIE. Hanya saja sepertinya kita malah di era ini banyak mengalami kerugian dibanding dengan bangsa-bangsa lain kita di negara tetangga kita ini, di ASEAN ini, karena kekurangan mantapan dari keberadaan keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita itu 50-70% pekerja kita itu masih lebih banyak berada di keberadaannya, pendidikannya pada pendidikan dasar 9 tahun. Kita akan melihat jenis PLS yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sasaran program. Di sini akan kita lihat bahwa beberapa dari program-program yang ada itu tentu dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang ada di masyarakat. Jadi di mana masyarakat itu ada, apa kebutuhannya, apa keperluannya, apa yang menjadi target yang mereka harus menjadi sasaran program kita pada kondisi ini. Lebih lanjut lagi adalah fungsi PLS itu sendiri. Kita akan melihat dari fungsi-fungsinya, nanti akan kita urai berdasarkan pendapat para ahli. Kalau menurut Sujana bahwa jenis pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama pendidikan massa atau mass education. Pendidikan ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat agar memiliki kecakapan dalam hal menulis, membaca, berhitung, serta berpengetahuan umum yang diperlukan dalam peningkatan taraf hidupnya. Istilah mass education ini menunjukkan pada aktivitas pendidikan di masyarakat yang sasarannya kepada individu-individu yang ini yang perlu dicatat, bahwa yang mengalami keterlantaran pendidikan. Maksudnya itu adalah individu atau masyarakat yang tidak punya kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur sekolah, sehingga putus sekolah tengah jalan. Pada kesempatan itu belum ada yang belum terbebas dari kebutahurupan. Ini dapat dikatakan semacam program pemberantasan buta huruf. Masyarakat kita itu terutama pada masa tahun 70-an itu masih sangat banyak, sehingga ada istilah waktu itu dulu yang dilakukan oleh pemerintah itu sampai ke pemerintah daerah itu, pemberantasan buta huruf ini yang dimaksud dengan mass education ini.
Kemudian pendidikan orang dewasa. Bagaimana sih pendidikan orang dewasa ini? Pendidikan orang dewasa ini yaitu yang disajikan untuk membelajarkan orang dewasa. Artinya bahwa pendidikan orang dewasa itu diperuntukkan bagi orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya agar mereka itu dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk memperkaya pengetahuan, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan kualifikasi diri mereka, baik dia yang bersifat skill atau teknik-teknik tertentu maupun keprofesian yang telah dimilikinya. Paling utama bagaimana dia memperoleh cara-cara baru dan merubah sikap dan perilakunya. Maksud ini merubah cara-cara baru ini. Saat sekarang saja, jangankan masyarakat kita sendiri, kami sendiri para dosen sering, apalagi yang sudah berusia di atas, sering tidak ingin merubah keadaan karena kesulitan atau kesusahan dengan model yang sudah sesuai dengan zaman sekarang dengan menggunakan internet, sehingga mulai dari data sampai ke sistem pengajaran terkadang ini menyulitkan bagi sebahagian orang yang meskipun sudah dosen. Jadi apalagi dengan masyarakat kita yang biasa dengan pendidikannya yang masih lemah dan seulangi rendah, dan juga semangatnya yang masih lemah, dan selalu ingin berada pada posisi yang ada ini dan sudah merasa nyaman. Ini dia yang harus diperhitungkan. Pendidikan orang dewasa ini dibagi lagi dalam beberapa bagian. Pertama, pendidikan lanjutan, yakni pendidikan yang memberi satu keahlian ataupun pengetahuan yang bersifat umum agar kelak dipakai sebagai alat pencarian nafkah. Artinya begini, orang dewasa itu tidak bisa berhenti dalam satu kemampuan atau keterampilan maupun pengetahuan saja dengan sekolah tertentu. Dia harus terus melanjutkan pengetahuannya, bukan harus di sekolah, tapi di berbagai lapangan dia harus terus melanjutkan pendidikannya dengan tujuan agar dia nanti mampu melihat keadaan yang lebih baik dengan kehidupan yang lebih baik. Ada lagi yang disebut dengan pendidikan pembaharuan. Apa ini kalau pembaharuan ini? Pembaharuan ini mengarah pada kondisi yang lebih baik dan lebih baru. Ada juga yang lebih baru tapi belum tentu lebih baik. Jadi kalau pembaharuan ini adalah keadaan yang lebih baik dan juga baru, tentu dengan segala efisiensi dan efektivitas yang ada di sana itu. Biasanya mereka melakukannya untuk memperoleh kedudukan dalam pekerjaan. Jadi ini yang disebut dengan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, sehingga harus dilakukan perubahan-perubahan. Lebih lanjut, ada pendidikan kader organisasi. Ini yang pada saat ini sering kita melihat lompatan-lompatan, lonjakan-lonjakan dari orang-orang di dalam dunia politik terutama, yang tiba-tiba dengan keberadaan keuangan, tanpa karir yang jelas, tanpa kader yang jelas, tiba-tiba menjadi kepala daerah atau menjadi anggota dewan di daerah, hanya karena keberadaan segala sesuatu yang ada di sisi eksternal individu yang bersangkutan. Inilah dia yang dimaksudkan pendidikan kader organisasi itu. Artinya dia harus melalui tahapan-tahapan awal sampai tahapan akhir sehingga dia betul-betul matang. Sehingga ini bukan hanya berlaku pada lapangan politik, tapi dia juga berlaku pada lapangan ekonomi, hiburan, dan pendidikan. Jadi ada jenjang-jenjang yang harus dilalui, tapi tidak semua jenjang-jenjang ini harus dilakukan melalui sekolah. Tapi dia sudah, karena dia dalam pendidikan kader ini tidak bisa dilangsungkan dengan pendidikan yang
bertajuk pada rentetan secara formal lagi, tetapi dia sudah spesifikasi terutama pada masalah kepemimpinan. Kemudian ada yang disebut dengan pendidikan populer. Pendidikan populer manfaatnya bagaimana orang-orang yang sering kekosongan waktu diupayakan memanfaatkan waktu senggangnya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia bisa menambah pengetahuannya. Kita contohkan saja para guru-guru kita sekarang di masa pandemi ini sangat kesulitan menghadapi keadaan di mana sekolah masih ditutup pemerintah, sedangkan kebutuhan mengajar mereka semakin penting mereka rasa, dan kebutuhan pendidikan oleh orang tua juga dirasakan sangat berat, sehingga kecenderungan guru hanya bercokol pada keadaan itu. Oleh karena itu, guru itu juga dalam keadaan yang kosong seperti dia harus diajak, seperti dilakukan oleh kita ada salah satu dari kita punya forum komunikasi pendidik di Madinah ini. Kita mencoba mengajak mereka untuk melatih diri untuk mampu menggunakan aplikasi-aplikasi dalam melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi dalam kondisi seperti itu, guru-guru kita yang selama ini waktunya lowong, kita mulai berikan pelatihan-pelatihan melalui daring juga, bagaimana mereka bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, sehingga bisa mereka gunakan untuk mengikuti proses pembelajaran lebih lanjut dengan anak muridnya. Jadi pendidikan seperti ini yang dimaksud dengan pendidikan populer, dan masih banyak contohnya, apalagi masa pandemi ini orang banyak lowong waktu dan tidak tahu bagaimana, sehingga hanya berkutat pada penggunaan gadget dan lain-lain. Padahal ini sebenarnya penggunaan gadget itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi melalui pendidikan luar sekolah ini. Nanti kita akan bahas bagaimana PLS ini juga bisa dilakukan melalui daring. Kemudian pendidikan perluasan atau extension education, dia diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebenarnya tapi dengan tujuan bagaimana untuk mengimbangi hasrat masyarakat yang ingin menjadi peserta aktif dalam pengelolaan pergolakan zaman. Ini artinya seperti ini ya. Banyak dari kita ini yang melihat perubahan zaman ini sesuatu tantangan dan berbagai kebutuhan dia harus lakukan untuk itu. Jadi dia melihat sebuah pendidikan itu, perubahan pendidikan, percepatan pengetahuan, kecepatan pergeseran teknologi itu, sehingga melihat sebuah kondisi ini sebagai kebutuhan untuk tetap belajar. Jadi dia harus terus mengajar bagaimana dia bisa melek terhadap kondisi modernisasi dan kemajuan zaman. Artinya PLS ini di sini meliputi seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah, baik yang dilembagakan atau tidak dilembagakan. Jadi perluasan ini artinya bagaimana bisa mengembangkan kehidupan yang lebih baik, tapi bukan hanya dengan kehidupan yang lebih baik, tapi dengan cara yang lebih mudah. Coba bayangkan saja sekarang orang banyak yang bekerja di rumah dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi, tetapi karena dia sudah mengikuti kondisi kemajuan sehingga dia hanya bekerja di mana saja dan mengirim hasilnya melalui internet ke perusahaan-perusahaan yang dia tempat bekerja. Jadi artinya tidak lagi mengikat terhadap suatu waktu dan tempat.
Ini yang dimaksud dengan perluasan ini. Lebih lanjut, pendidikan masyarakat ini secara umum, banyak orang yang bekerja, orang dewasa yang di luar sana, yang di luar batas umum tertinggi kewajiban belajarnya, tapi dia harus melakukan terus peningkatan pendidikannya. Pendidikan dasar ini secara formal memang harus dilakukan melalui pendidikan formal 1 sampai 9 tahun, yang disebut dengan ada di sana SD dan SLTP. Hanya saja kan seperti kita ketahui bahwa banyak sekali orang tidak bisa melakukan sekolah ini dengan penuh, sehingga banyak orang yang putus sekolah baik di SD maupun SMP. Dalam hal seperti ini, pendidikan luar sekolah sangat berperan. Kalau tadi kita berbicara tentang buta huruf, sekarang kita berbicara tentang bagaimana melanjutkan pendidikan, bagaimana melanjutkan pendidikan itu pada pendidikan dasar tersebut. Artinya ada di antara kita yang, atau saudara kita atau keluarga kita yang selama ini hanya belum dapat menyelesaikan sekolah dasarnya, maka diberilah oleh PNS alternatif, peluang, kesempatan yang baik, sehingga dia diberikan dengan istilah masyarakat biasa itu dengan persamaan melalui paket-paket yang ada namanya paket A, B dan C, sehingga ini disesuaikan dengan kelanjutan sekolah ya. Ada juga mungkin bisa alternatif lainnya dengan pendidikan madrasah ibtidaiyah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga PLS menyediakan pendidikan madrasah ibtidaiyah untuk mereka yang setingkat sekolah dasar. Pada mulanya kalau boleh disebutkan bahwa seperti di Mandailing Natal orang banyak lebih mengenal tulisan Arab terlebih dahulu daripada tulisan yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kenapa seperti itu? Karena memang lebih dulu muncul pendidikan keagamaan itu yang ada dari masyarakat itu, yang disebut dengan madrasah dahulunya, yang menjadi cikal bakal pesantren-pesantren pada saat ini. Jadi pendidikan madrasah ini dia banyak menggunakan bahasa tulisan Arab, tapi disebut dengan tulisan Arab Melayu. Jadi di sana menggunakan tulisan Arab, tapi dia di dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai modifikasi dari para tuan-tuan guru yang sudah berjasa banyak untuk mengawali pendidikan di Mandailing Natal. Oleh karena itu jangan kita heran sampai saat sekarang itu masih banyak orang-orang tua kita itu yang mampu melakukannya dengan baik, tulisan, dan bahkan sampai hari ini madrasah kita pun berkembang untuk penulisan Arab Melayu tersebut. Kemudian demikian juga di tingkat SLTP-nya 3 tahun bagi kita di Mandailing Natal ini, menyebutnya dengan sanawiyah di pesantren-pesantren kita. Ini dulu pesantren kita itu tempatnya para masyarakat kita belajar. Hanya saja saat itu belum ada kategori apakah itu sanawiyah atau apa, yang jelas setelah melanjut dari ibtidaiyah ada lanjutannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal-hal seperti inilah yang kemudian sangat membantu kepada kita. Ternyata sekolah-sekolah seperti itu
bisa memperbaiki keadaan kita di sini yang sebenarnya bisa disetarakan. Mereka tamat dari sana itu kemudian ketika mereka membutuhkan kesetaraan, mereka bisa dilatih dan dididik untuk menerima kesetaraan tersebut. Lebih lanjut ada namanya penyuluhan. Apa sih penyuluhan itu? Siapa sih yang disuluh? Tentu kalau namanya penyuluhan hampir dekat dengan bagaimana mempengaruhi orang dari ketidaktahuan menjadi tahu pada pengetahuan tertentu. Katakanlah sistem persampahan yang pada seperti di kota kita ini, di kota Penyambungan ini, yang kata pimpinan kita waktu itu, ini kata bupati, bahwa ini bukan kota tapi kampung besar. Artinya apa itu secara sosiologi atau secara antropologi, bahwa kita masih punya sikap-sikap masyarakat sebagai masyarakat desa, tapi sudah mulai bergerak maju menuju pada masyarakat yang lebih mengarah kepada modernisasi perkotaan. Tentu ada hal yang secara perlahan bergerak harus diperbaiki untuk masuk dari kampung besar menjadi sebuah kota. Katakanlah sampai hari ini sistem persampahan kita yang sangat rumit di kota Penyambungan. Kenapa begitu rumitnya? Karena masyarakat kita itu masih mempunyai kebiasaan buruk sebagai masyarakat desa yang membuang sampah di mana dan kapan saja. Pada saat mulai menyentuh menjadi satu kota, ternyata ini tidak bisa lagi dibiarkan. Terjadilah kebiasaan masyarakat itu menumpuk sampah di pinggir-pinggir jalan, kemudian diakomodir oleh pemerintah daerah, disatukan pada satu tempat sebelum pada akhirnya dibuang pada tempat pembuangan akhir. Hanya saja masyarakat menganggap bahwa semuanya ini gratis, bahwa ini semuanya adalah tugas pemerintah tanpa kesadaran apapun. Sehingga hal-hal seperti ini harus dijelaskan kepada mereka. Itulah yang dilakukan melalui penyuluhan, bahwa sebenarnya ada standar-standar yang harus dilakukan di lingkungannya masing-masing. Setidaknya sudah lebih mudah mengaksesnya oleh pemerintah, sehingga nanti apa yang masyarakat lakukan itu di sana tidak lagi menjadi beban pemerintah desa dan kelurahan, tapi sudah menjadi beban tentang jawab masyarakat. Setidaknya kalaupun mereka tidak mau mengumpul, tapi tidak melakukan pembuangan sampah sembarang tempat, mereka sebenarnya sebagian masih bisa melakukan dengan metode-metode yang lama, dengan membuat lubang sampah dan lain-lain. Inilah yang perlu disuluh sehingga nanti bisa lebih baik. Demikian juga terhadap teknologi dan permodalan, ya, bisa dilakukan penyuluhan. Kita lihat saja sebagai contoh bahwa beberapa lokasi kita itu punya kemampuan untuk melakukan kondisi yang lebih baik. Umpamanya kita punya potensi kopi yang sangat baik di Mandailing ini, sampai kemana-mana dikenal dengan kopi Mandailing. Meskipun di beberapa tempat kopi Mandailing ini disebut dengan berbagai nama, tapi pada intinya itu hanya pendekatan dan cara berbeda pengucapannya. Yang kemudian pada saat ini atas bagaimana menyuluh masyarakat di daerah Ulu Pungkut, terutama di Sipang Banyak, mereka sudah mulai menyadari kembali, inilah yang disebut dengan penyuluhan itu, sehingga mereka punya kapasitas. Kenapa? Karena mereka sudah mulai melihat masyarakat itu setelah disuluh, diajari, didiskusikan, dipraktekkan di sana itu, sehingga mereka melihat bahwa memang satu kemajuan yang sangat baik dan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu bahwa penyuluhan sebagai PLS bukan sesuatu yang remeh, tapi itu sangat penting untuk menjadarkan masyarakat pada suatu kondisi sehingga nanti bisa mereka lebih baik dalam tata kehidupannya.
karena penyuluhan ini biasanya penting pada satu lokasi dengan kasus-kasus tertentu pada lokasi tertentu, baik untuk peningkatan kehidupannya maupun untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di daerah itu. Tapi terutama penyuluhan ini hendaknya digunakan untuk bagaimana merubah sikap dan perilaku dan kemauan sehingga termotivasi untuk hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cara-cara yang lebih baik, yang lebih modern, dengan teknik yang lebih baik, dengan lebih mudah dan lebih menjamin kualitasnya. Nah, ini yang sepertinya kalimat penyuluhan dan penyuluh sangat terbiasa, sepertinya tidak punya bobot bagi bangsa kita ini, karena memang sering pihak birokrasi melakukan penyuluhan hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga terkadang ada terlihat kesan yang kurang baik dari masyarakat terhadap tindakan-tindakan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi itu karena terkadang keberadaan penyuluhnya juga kurang bisa dihandalkan. Oleh karena itu penyuluh ini juga harus punya pengalaman yang baik untuk bisa melakukan penyuluhan. Jadi jangan melihat penyuluhan ini sebagai yang remeh atau yang kecil, tapi penyuluhan ini betul-betul hal yang sangat luar biasa, dan masih harus berjalan sampai kapanpun kelihatan dia. Oleh karena itu hanya sikap-sikap, perilaku dan cara dan metode yang selama ini dalam penyuluhan itu harus dirubah ke depan. Kalau tidak dirubah, tentu ini akan memberi sesuatu yang tetap buruk di pandangan masyarakat terhadap apa yang dimaksud dengan penyuluhan ini. Lebih lanjut kita akan masuk pada pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur ini merupakan falsafah dari PLS itu sendiri. Artinya di dalam agama Islam pun ini dijelaskan bahwa tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi pendidikan seumur hidup itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang akalnya sehat. Artinya dia dilangsungkan berguna untuk meningkatkan pendidikan sebelumnya. Jadi tidak boleh tidak berhenti. Dia harus memperoleh keterampilan dan mengembangkan kepribadiannya. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan memperbaiki kondisi yang ada tersebut. Jadi tidak boleh berhenti begitu saja. Jadi orang mulai dari, bahkan kalau di dalam pandangan Islam orang masih hamil harus sudah diajari, dididik dan dilatih untuk mengikuti keberadaan kehidupan yang sebenarnya. Mereka sering dibacakan Al-Quran ketika mendekati kelahiran mereka, sehingga bisa lebih memberi sesuatu yang lebih baik kepada pemikiran-pemikiran di dalam kandungan. Demikian juga setelah lahir diberikan pendidikan yang maksimal melalui PAUD dan lain-lain. Tapi sayangnya kita masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja, padahal di sana ada usia emas yang harus memperbaiki sikap mental dan kebiasaan mereka sehingga berperilaku di masa yang akan datang lebih bagus. Jadi ini yang harus kita pikirkan lebih lanjut, mengikuti sekolah pendidikan dan lain-lain. Setelahnya mengambil S1, S2 dan S3. Tapi setelah selesai S3 sampai ke profesor, dan juga setelah profesor juga belum tuntas mengikuti pendidikan. Kapan dan di mana saja dia harus, seseorang itu harus mengikuti pendidikan. Seperti yang kita kemukakan sebelumnya, bahwa dunia ini akan selalu berubah ke arah yang lebih baik dan lebih modern dan lebih efisien. Itu yang harus tetap dipelajari, tidak bisa tidak. Semua orang harus mengikuti alur yang ada, dan sebagian orang dalam melihat keadaan itu akan membentuk suasana-suasana baru dengan cara-cara yang baru. Ini pada kelasnya sudah jauh lebih bagus karena dia sudah membuat sesuatu yang lebih baik ke depan atas apa yang dia pelajari dan apa yang dia lihat menjadi sesuatu baik dan dia lakukan dengan baik. Kemudian sebagian orang dari kita ini juga tidak boleh berhenti belajar dengan cara mengikuti apa yang sudah
orang lakukan dengan baik, mempelajari apa yang sudah menjadi pendapat atau kebiasaan-kebiasaan orang sebelumnya. Itu. Kita akan masuk pada jenis program pendidikan luar sekolah berdasarkan fungsinya. Kalau tadi berdasarkan isinya, sekarang kita sudah masuk pada fungsinya. Pertama, pendidikan keaksaraan. Tadi kita sudah mengulas sedikit masalah pendidikan keaksaraan, di mana orang masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Apalagi tahun 70-an seperti yang saya sampaikan tadi. Kalaupun pada saat sekarang ini sudah tinggal sedikit lagi. Jadi kalau umpamanya di Mading Natal sudah boleh dikatakan pemberantasan buta huruf ini sudah sangat kecil. Hanya melihat kesadaran masyarakat apabila belum bisa, sehingga kita harus mengumpulkannya pada satu lokasi dan harus membuatnya dengan baik. Targetnya ini adalah terbebas dari buta baca tulis, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan umum fungsional bagi kehidupan sehari-hari. Artinya mereka itu terkadang pola berpikirnya masih harus diperbaiki untuk bisa mengikuti jenjang ini, karena mereka banyak merasa malu. Oleh karena itu, ini dalam program pendidikan keaksaraan ini harus lebih cenderung untuk melakukan dengan jemput bola. Itu harus kita lakukan. Lebih lanjut lagi adalah pendidikan vokasional, yaitu jenis program pendidikan yang berhubungan dengan populasi sasaran yang mempunyai hambatan dalam pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan bekerja atau mencari pengalisan atau mencari kehidupannya. Artinya begini, banyak orang yang sudah tamat SLTA atau sudah banyak yang tamat D3, D1, D23, S1, tapi kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Pertama, ilmu yang diperoleh tidak sesuai dengan lokasi yang dia bertempatkan, sedangkan ke lokasi lain dia enggan. Sehingga perlu pendidikan-pendidikan, meskipun orang sarjana seperti saya sebutkan sebelumnya di dalam PLS bahwa kita itu harus mengikuti pendidikan seumur hidup. Itu harus dilakukan dengan lebih baik. Artinya orang harus punya keterampilan tertentu, harus dilatih kembali, harus belajar kembali, harus menyesuaikan kembali. Katakanlah kalau selama ini mungkin di tempat pendidikan kita itu hanya mempunyai aplikasi-aplikasi yang tidak pada saat ini sudah tidak efektif digunakan, sehingga kita harus belajar tentang aplikasi dan penggunaan aplikasi itu. Bahkan orang sudah merancang aplikasi-aplikasi, sehingga kita juga harus belajar bagaimana merancang aplikasi-aplikasi. Bahkan sebagian orang hidup, sudah banyak orang hidup dan hidupnya baik, bukan karena belajar dengan aplikasi orang, tapi belajar dengan membuat aplikasi sehingga sangat berguna bagi orang lain. Jadi pendidikan vokasional ini penting, terutama bagi sarjana kita yang saat ini sekarang sering disebut bahwa sarjana kita itu banyak sarjana yang menganggur. Sebenarnya itu tidak baik untuk kita dengar, dan pada kenyataannya tidak bisa dilakukan negara seperti itu. Tapi mereka harusnya dicari kebiasaan-kebiasaan, kemauan-kemauan, hobi, keunggulan-keunggulan mereka, sehingga mereka harus diberikan kesempatan untuk lebih baik. Karena kalau hal ini dibiarkan, kita akan mengalami apa yang kita lihat sekarang ini, kecemburuan masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang belum bekerja terhadap beberapa negara pengirim tenaga kerja ke negara kita ini. Padahal sebenarnya kita sudah jauh-jauh hari mengirim tenaga kerja kita ke negeri orang. Kemudian ketika tenaga kerja orang lain masuk ke negeri kita, kita meributinya di negara kita ini. Kenapa seperti itu? Karena yang kita kirim ke sana itu adalah mereka yang mempunyai pendidikan, bahkan sebagian belum mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Sementara yang datang ke Indonesia itu mereka yang sudah punya keterampilan-keterampilan. Jadi bisa saja seorang tamat SLTA sama keterampilannya dengan kemampuannya dengan orang D3 atau dengan S1,
di dalam hal tertentu, di dalam sebuah perusahaan atau sebuah job atau pekerjaan, karena dia mengikuti pendidikan vokasional itu dengan baik. Jadi tidak bisa kita akan dengan serta-merta bahwa pendidikan itu kalau sarjana harus lebih baik seperti tahu atau SLTA atau D3 atau itu lebih rendah. Tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi sungguh kita harus lakukan kemampuan kita sesuai dengan apa yang mau kita cari dalam pekerjaan. Tapi orang lebih sering dengan lebih menguat motivasinya apabila dia melakukannya dengan cara yang dia sukai atau apa yang menjadi hobinya. Kemudian pendidikan kader, sebenarnya kita tadi sudah mengulas juga pendidikan kader itu, terutama kader ini baik di dalam politik atau di pemerintahan juga, bahwa ini ada namanya pendidikan pelatihan kepemimpinan. Kalau di birokrasi itu ada namanya Dikpim 4, kemudian naik Dikpim 3, kemudian 2 sampai 1 yang disusukan dengan eselonnya. Ini merupakan menjadi persyaratan-persyaratan untuk naik dalam jabatan dan naik ke pangkatan. Ini namanya pendidikan kader. Jadi ini harus juga dilihat sebagai sesuatu yang lebih baik nanti. Kemudian pendidikan umum dan penyuluhan ini seperti yang kita sebutkan lagi berlaku bagi semua orang pada populasi sasaran dengan taraf pendidikan terbatas pada pemahaman dan menjadi sadar terhadap sesuatu. Jadi kalau penyuluhan itu tadi sudah disampaikan bagaimana menyadarkan mereka pada kondisi yang lebih baik. Kemudian pendidikan penyegaran jiwa raga. Ini dia pendidikan penyegaran jiwa raga, rupanya juga merupakan pendidikan bagian dari pendidikan luar sekolah. Bagaimana ini maksudnya pendidikan penyegaran jiwa raga? Ada di sini minat, ada bakat dan ada hobi. Jadi itu juga harus dipelajari. Untuk apa? Untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena dalam kehidupan kita ada keseimbangan antara pekerjaan dan kenyamanan dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih baik untuk merelaksasi diri kita. Di sini perlu disalurkan melalui hobi. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pendidikan penyegaran atas jiwa dan raga ini. Juga dengan melakukan pendidikan seperti di taman bacaan masyarakat. Ini dia. Kalau ada taman bacaan tentu akan dapat menyuluhkan hobi membaca masyarakat dan juga merangsang minat baca masyarakat. Meskipun pada sekarang sebenarnya sudah sangat kecil untuk itu. Kemudian ada namanya pendidikan kewanitaan, yaitu program dikembangkan secara khusus kepada wanita. Intinya awalnya ini sebenarnya pada keluarga yang tergolong miskin atau apa namanya itu, banyak masyarakat kita pada usia produktif, perempuan yang usia produktif tapi tidak memiliki akses atau tidak mempunyai kemampuan karena tidak punya keterampilan dan lain-lain, sehingga pada usia produktif itu dia berada di keluarga yang masih tetap tergolong miskin terus menerus. Ini juga perlu dibantu. Inilah tugas pendidikan luar sekolah itu, memberikan bantuan kepada wanita melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ini sebenarnya kan konsepnya adalah memberikan kesempatan. Jadi bagaimana PLS itu memberikan kesempatan kepada mereka. Terkadang perempuan itu bukan tidak mampu melakukan sesuatu itu dengan baik. Bahkan terkadang mereka lebih telaten dan lebih disiplin daripada laki-laki. Pada umumnya seperti itu. Hanya saja tingkat kepercayaan masyarakat kepada mereka itu atau karena keberadaan adat atau mungkin juga pemahaman agama yang belum baik, sehingga menjadikan saudara-saudara kita yang wanita ini menjadi masyarakat kelas 2 juga di dalam pemberian kesempatan pekerjaan. Lebih lanjut perlu kita jelaskan bahwa keseluruhan semua jenis secara umum dalam isi program pendidikan luar sekolah itu ada 4. Yaitu yang pertama itu bagaimana di sana dilakukan pengembangan wawasan dan tata cara berpikir atau bela berpikir. Saya sering menanyakan, jangankan kepada masyarakat biasa, kepada para mahasiswa saya pun sering saya tanyakan apa tujuan mereka untuk
datang ke perguruan tinggi dan bagaimana mereka melakukan pengajaran dan menerima pengajaran nanti. Dan mereka banyak yang menjawab bahwa mereka itu adalah ingin memperbaiki kondisi kehidupannya, artinya ingin mempunyai gaji. Ada yang mengatakan untuk mendapat pekerjaan, ada yang mengatakan untuk membantu orang tua. Yang pada intinya sebenarnya semua orang masuk perguruan tinggi atau mengikuti sekolah itu adalah bagaimana memperbaiki pola atau cara berpikir, sehingga pola dan cara berpikir kita itu jauh lebih baik dalam setiap kehidupan, baik dalam cara mencari nafkah, dalam bergaul dengan orang lain, melindungi keluarga, sudah dengan pola-pola dan cara-cara yang lebih baik. Sebenarnya kan ini yang menjadi tujuannya. Jadi PLS itu juga seperti itu, bagaimana memperbaiki pola pikir dan bagaimana mengembangkan wawasan seseorang. Kemudian pengembangan nilai-nilai etis, religi etis. Ini orang Indonesia itu mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sangat baik. Ini nilai-nilai etis, religius dan estetis dan budaya itu harus tetap dijaga. Itu menjadi kewajiban bagi PLS. Kemudian peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, seperti disampaikan tadi bahwa ada di sana kita harus memperbaiki relaksasi kita. Jadi tidak semuanya harus kita bekerja, jadi kita harus belajar dan melatih diri juga untuk bisa mengikuti kehidupan yang rileks dengan hobi-hobi kita, sehingga nanti penyaluran hobi kita itu bisa menyeimbangkan keletihan kita dalam bekerja dengan kehidupan kita yang ada itu. Kemudian peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan. Nah, ini penting terutama kepada saudara-saudara saya jelaskan bahwa dapat kita lihat bahwa saat ini terutama masalah kesehatan, orang menganggap bahwa keadaan di luar sangat menentukan pada keadaan pengembangan COVID, padahal sebenarnya ada hal faktor yang di keluarga yang harus betul-betul menjadi pemahaman yang baik kepada kita, karena yang terjadi senyatanya kontak itu lebih banyak pada saudara, keluarga dan kerabat. Kenapa? Karena berbagai faktor. Yang pertama kesungkanan, artinya katanya takut tidak enak, karena saudara keluarga takut tidak enak kalau tidak salaman, sehingga akibatnya dampaknya karena menganggap saudara disalam, atau mereka melakukan kegiatan bersalaman karena sesuatu yang kesungkanan atau adat gitu, atau karena menganggap ini yang paling bahaya itu karena menganggap bahwa keluarga ini steril, padahal tidak ada jaminan keluarga. Ini yang dimaksud dengan peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan kita itu. Jadi ini contoh yang nyata bahwa COVID lebih banyak menjalar dari keluarga, dari lingkungan pekerjaan kita ataupun lingkungan bergaul kita. Jadi bukan di luar sana yang jauh-jauh itu yang menentukan, tapi bagaimana kita di lingkungan atau di area pribadi kita. Kemudian peningkatan pengembangan pengetahuan dalam arti luas, ini artinya secara ekonomi, politik, ilmu kealaman, bahasa, semuanya yang menyangkut pengetahuan itu harus bisa dipahami oleh saudara-saudara kita itu. Barangkali demikian penyampaian yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada model lebih lanjut model pemberian layanan program pendidikan luar sekolah ini. Yang pertama dengan pemberian langsung, artinya bisa dengan tatap muka, kita pergi dengan orang lain, atau juga dengan lumbung daya. Lumbung daya itu artinya layanan pendidikan luar sekolah itu dilakukan ke beberapa individu atau kelompok masyarakat yang terkumpul di satu pusat pembelajaran. Jadi kita secara tutorial pergi ke sana langsung karena mereka terkumpul di sana. Ada juga yang namanya pangkalan belajar. Pangkalan belajar ini tidak jauh beda dengan lumbung ini, tapi model layanannya di sana terkadang ada daerah yang sulit terjangkau, seperti dilakukan katakanlah kalau di Mending Natal itu ada satu di Penyambungan Timur, desa kita yang mempunyai kekhususan dengan di sana banyak masyarakat kita yang melakukan kehidupannya bersumber dari ganja.
Ini akan menjadi satu yang khusus dalam penggalan belajar. Jadi ada perlu keterampilan, kemauan dan kekhususan orang untuk bisa sampai ke sana. Kemudian layanan pendidikan bergerak yang mobil atau education service. Ya, ini door to door, kita harus jalan dari satu ke satu lain, terutama melihat orang yang tadi masalah keaksaraan. Yang terakhir adalah e-learning, artinya seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa guru-guru kita pada saat kesempatan ini kita lakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan jarak jauh, sehingga mereka punya keterampilan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa seperti biasanya di akhir perkuliahan ini saya menyampaikan beberapa yang harus saudara lakukan. Yang pertama, latihan saudara baik isi maupun pilihan berganda saya sudah kirimkan seperti biasa melalui WhatsApp atau WhatsApp group. Oleh karena itu silahkan kerjakan dan segera akan kirim ke saya. Kemudian kita akan berdiskusi selama 3 hari, 3 malam ini di dalam WhatsApp group. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya jelaskan biasanya, karena banyak hal yang kurang mendukung kepada kita sehingga diberikan kesempatan sehingga kita bisa melakukan percakapan di web, apakah melalui tulisan maupun rekaman suara, sehingga nanti bisa memperbaiki keadaan kita di sana. Nanti itu harus dilakukan. Kemudian jangan lupa menyiapkan makalah perorangan atas apa yang sudah kita diskusikan dan segala sesuatunya. Lihat silabus kita dan kerjakan kembali, dan itu harus diserahkan sebelum perkuliahan berikutnya ada. Demikian barangkali perkuliahan kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya berharap kepada saudara tetap menjaga protokol kesehatan, jangan abaikan seperti yang saya sampaikan bahwa penularan pada saat ini lebih banyak pada lingkungan kita, baik lingkungan kita di rumah maupun lingkungan pekerjaan itu. Oleh karena itu jangan menganggap bahwa orang-orang yang kita kenal itu sebagai sesuatu yang aman untuk kita. Tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Demikian barangkali, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.